Oke, salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat para pekerja migran, para buruh migran, dan salam sejahtera juga pada teman-teman yang sekarang lagi mencari pekerjaan di luar negeri. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan membicarakan tentang berapa sih gaji spa terapis di luar negeri. Oke, sebelum saya bicara lebih jauh tentang berapa sih gaji spa terapis di luar negeri, mungkin ada baiknya saya berbicara sedikit tentang komponen eh, atau cara penggajian eh, di industri spa sendiri, karena saya adalah seorang spa terapis. Nah, cara penggajian di spa biasanya sedikit berbeda dengan departemen-departemen lain. Tapi tidak semua sama. Sekali lagi, tidak semua sama, teman-teman. Jadi, jangan beranggapan apa yang saya bicarakan ini mutlak akan Anda dapatkan pada saat Anda bekerja di spa di luar negeri. Ya, karena eh, background saya atau pengalaman kerja saya bekerja di spa yang di hotel, bukan di spa, eh, penggajiannya seperti ini. Nah, kalau departemen lain, mereka dapat gaji pokok, mereka dapat service charge gitu. Nah, kalau umpamanya di daerah-daerah tertentu ada yang nggak dapat service charge seperti di Doha, itu tidak dapat, itu menurut cerita teman-teman itu tidak dapat service charge. Nah, selain gaji pokok, kita juga dapat eh, komisi. Nah, sekali lagi, komisi ini tidak mutlak didapat di setiap tempat, di setiap perusahaan. Ada yang paketnya berbeda-beda, teman-teman. Jadi kalau Anda interview di sebuah eh, lowongan kerja, eh, nanti jangan lihat gaji saja. Eh, Begitu Anda dibilang, oh gajinya $500, Anda langsung down gitu, nggak mau terima. Anda harus tanya, apa paketnya, paket benefit yang saya dapatkan. Tanyakan seperti itu. Nanti akan dideskripsikan. Nah, biasanya kalau gajinya kecil, nanti dia ada komisi. Nah, selain komisi, kita juga dapat service charge. Setiap orang yang bekerja di hotel pasti tahu apa itu service charge, ya. Nah, selain service charge, pendapatan lain dari seorang terapis adalah ini yang paling banyak ya, adalah tips gitu. Karena tips di spa itu merupakan tips individual tip, ya. Kita nggak bagi-bagi dengan yang lain. Boleh Anda kasih teman pampanya attendance, Pak attendance sering bantuin itu Anda bersih-bersih, bolehlah dikasih seikhlasnya. Tapi secara struktur, secara sistem, kita tidak diwajibkan untuk memberikan tip kita ke orang lain. Perusahaan juga tidak diperbolehkan memotong tip kita untuk orang lain. Sekali lagi itu berdasarkan kesepakatan, ya. Dan lihat kontrak Anda baik-baik. Baca dengan benar sebelum Anda menandatangani kontrak kerja Anda. Begitu. Nah, itu tadi sudah gaji, service charge, komisi, dan tip. Berapa besarannya gitu. Ya, setiap negara biasanya standarnya beda-beda, teman-teman. Eh, ada yang besar, ada yang kecil, sesuai dengan standar gaji yang diwajibkan di masing-masing negara gitu. Seperti di Indonesia lah ada UMR gitu, eh, upah minimum regional atau provinsi dan segala macamnya itu berbeda-beda. Eh, Anda harus teliti membaca kontraknya gitu. Nah, sebagai pengalaman saya dulu itu tahun 2008 eh, itu bagus, masih bagus itu. Seorang spa terapis bisa dapat eh, kira-kira 3.000 dirham, ya. 3.000 dirham di sana tahun itu sangat bagus sekali.
Terus kalau dirupiahkan itu satu dirham itu waktu itu kira-kira 2.500 sampai 3.000 dirham. Jadi teman-teman kalikanlah, hitung sendiri itu berapa. Nah, tapi sayangnya teman-teman, di sana servisnya, charge-nya kecil sekali, sangat-sangat kecil gitu. Hanya 400 dirham gitu. Itu sangat kecil sekali. Tapi oke lah gitu. Untuk fresh graduated terapis itu saya pikir eh, cocok ke sana buat buat cari pengalaman kerja gitu, buat nambah-nambah eh, ini di CV lah gitu. Jadi untuk Anda yang belum berpengalaman ke luar negeri, silahkan coba Middle East gitu. Tapi nanti eh, persyaratannya itu harus dipenuhi kalau mau kerja di luar negeri sebagai spa terapis. Nah, apa saja persyaratannya nanti mungkin saya jelaskan di video yang lain ya, karena terlalu panjang kalau saya jelaskan semua di satu video. Apa lagi? Em, Nah, komponen gaji sudah, berapa besaran komisinya gitu. Besaran komisinya beda-beda teman-teman. Selain komisi untuk treatment, istilahnya kalau Anda dapat satu tamu itu Anda dapat 5% gitu atau 10%. Gitu beda-beda di setiap spa, nggak sama gitu. Makanya kalau kita mau interview harus teliti nanyanya. Eh, di samping komisi treatment, nanti ada namanya komisi retail. Jadi kalau teman-teman bisa jual produk, komisi, nah, Anda dapat komisi lagi. Nah, kalau di eh, spa di kapal pesiar, itu komisi retailnya lebih tinggi dari komisi treatment. Eh, itu ada penjelasannya teman-teman. Kenapa biasanya terapis di kapal pesiar itu di-push sama manajernya buat jualan produk gitu. Karena memang sistem bagi hasilnya dengan kapal itu berbeda. Jadi kalau treatment itu lebih sedikit dia dapat karena kan biayanya tinggi. Jadi dia bayar air, dia bayar kena ongkos listrik kayak gitu segala macam. Jadi spa-nya itu dapat sedikit profitnya. Jadi makanya upah komisinya juga terapisnya dapat dikit gitu. Kalau dia jual produk, produknya kan nggak kena biaya air gitu, jadi dia cuma biaya pengiriman aja. Nanti itu bisa dapat lebih banyak. Nah, berapa banyaknya itu silahkan nanti teman-teman kalau dapat peluang kerja di kapal pesiar itu silahkan tanya kepada agennya atau kepada orang yang menginterview Anda. Jadi ada dua macam apa namanya komisi di sana. Nah, eh, City Hotel, mana lebih bagus City Hotel atau resort? Eh, Kalau saya pengalaman pribadi, City Hotel itu tamunya itu kebanyakan tamu bisnis ya. Memang tamu tersebut akan datang lagi karena dia tinggal satu kota dengan hotel kita. Tapi ada juga yang traveler, yang bisnis traveler gitu. Jadi dia itu sudah dibajetin berapa sewa kamarnya, berapa biaya makannya, berapa biaya transportnya gitu. Kalau dia seorang direktur, seorang CEO itu, ya kalau selebriti bedalah. Hmm. Bahkan selebriti pun nggak semua selebriti loyal tuh. Banyak juga selebriti yang dia nggak pegang uang sama sekali gitu. Bahkan ngetip pun ada selebriti yang nggak ngetip karena uangnya itu dipegang sama manajernya gitu. Jadi jangan baru pegang selebriti Anda pikir wah ini banyak uangnya gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Kalau Anda mau kerja bagus, skill Anda ditingkatkan, kualitas Anda ditingkatkan, masalah rezeki itu nanti datang sendiri, percayalah. Eh, kalau saya pribadi, saya lebih suka bekerja di resort gitu. Kalau kerja di resort, itu orangnya sudah pasti spending money, teman-teman. Dia datang ke resort itu berlibur untuk menghabiskan uangnya. Ya, memang sih mereka juga punya budget, tapi rata-rata memang mereka itu bukan
bukan jalan-jalan untuk bisnis gitu. Semuanya dihitung gitu kan. Jadi kalau mereka datang ke resort itu memang mau liburan gitu, mau mau spend money gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, negara mana yang paling bagus uangnya? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya selama berkarir di luar negeri itu sudah mencoba beberapa tempat gitu. Eh, dari dulu yang saya cari adalah di mana ada perusahaan bagus yang bisa bayar saya eh, eh, bagus gitu, uangnya besar. Kenapa saya begitu? Ya semua orang kan ingin gaji tinggi kan. Tapi saya secara pribadi punya alasan kenapa saya eh, mencari seperti itu gitu. Ada teman-teman saya memang nggak mau sama sekali pindah dari tempat kerjanya. Saya sampai sekarang pun saya tahu dia masih di tempat pertama saya kerja itu. Dia nggak mau pindah sama sekali. Saya nggak ngerti gitu. Sedangkan saya mencoba-coba beberapa tempat gitu. Sampai istri saya pun bilang, coba masih di sana, pasti sudah punya tabungan gitu. Tapi saya bilang enggak. Saya punya kualitas, saya bisa jual kualitas saya jauh lebih baik dari ini gitu. Dan saya tahu karena saya tahu di tempat lain ada yang perusahaan membayar kita jauh lebih tinggi gitu. Nah, untuk pemula Anda tidak usah mengejar uang seperti itu. Karena apa? Eh, Anda harus tanyakan diri Anda sendiri dulu, teman-teman. Apa yang bisa Anda kasih ke perusahaan sehingga Anda berani meminta gaji tinggi gitu. Apakah Anda bisa punya keahlian khusus yang Anda jual sehingga Anda layak buat digaji tinggi. Seperti itu. Nah, satu-satunya cara adalah meningkatkan kualitas diri, eh, ikuti kursus-kursus atau sekolah-sekolah yang bersertifikat internasional, di mana sertifikat itu dikenali secara luas di dunia industri spa secara internasional. Nah, begitu Anda memperlihatkan sertifikat Anda itu, otomatis Anda berani menantang gaji tinggi. Sekali lagi, kualitas Anda itu harus Anda tingkatkan dulu, baru Anda minta gaji tinggi. Ya. Nah, untuk pemula yang bisa gampang gitu cari kerja ke luar negeri itu, Middle East itu selalu lebih welcome gitu. Lebih welcome mereka menerima lulusan-lulusan baru ya, yang baru lulus itu ya pengalamannya baru 1 tahun di spa ya, di spa kecil gitulah, bukan bukan spa bintang bintang 5 gitu, yang di spa gitu dapat sertifikat. Itu biasanya mereka lebih welcome. Saya nggak tahu sekarang ya, karena dulu saya dengar Dubai mengharuskan harus punya SIMTEC SIDESCO certificate. Jadi teman-teman tanya-tanya dulu deh, cari-cari info dulu, benar atau enggak gitu. Nah, selain Middle East, Maldives juga sangat welcome untuk fresh graduated spa terapis kayak gitu. Tapi tergantung propertinya teman-teman, karena di Maldives juga banyak properti-properti bintang 5 yang mengharuskan Anda punya international certificate gitu. Jadi kalau kalau Anda sudah apa mengirim 10 surat lamaran, 15 surat lamaran, tidak ada balasan dari perusahaan tersebut, Anda harus mikir gitu. Wah, ada apa ya? Apa kurangnya saya gitu. Jadi Anda harus sadar diri juga gitu. Kenapa tidak direspon gitu. Ya, salah satunya itu yang harus Anda lihat gitu. Jangan cuman lihat, oh ini gajinya besar, saya mau play gitu. Tapi Anda nggak lihat kemampuan Anda sendiri gitu. Eh, yang bagus, itu uangnya yang bagus di daerah Karibia, dari daerah Bahamas itu bagus, eh, daerah Bermuda bagus. Tentu saja negara-negara besar seperti Amerika, Kanada, eh, Eropa, Australia, New Zealand, itu semua bagus. Tetapi, tetapi teman-teman, mereka punya persyaratan yang sangat ketat
untuk bisa menerima terapis dari luar gitu. Nah, ada beberapa persyaratan di mana kalau Anda bekerja di Amerika, contohnya Anda harus mengikuti kelas lagi di sana, kursus atau pendidikan gitu sebagai spa terapis sekian jam gitu. Eh, Dihitung itu anunya apa namanya jam atendensi Anda itu sekian jam Anda harus ikut nanti dites. Habis dites itu nanti kalau lulus dapat sertifikat. Nah, dapat sertifikat itu belum bisa bekerja, teman-teman. Nanti harus ada registrasi ulang lagi. eh, Nanti Anda dapat registrasi, Anda dapat izin gitu untuk bisa praktek di sana gitu. Itu syaratnya sangat ketat sekali. Jadi wajarlah gajinya besar. Nah, gaji besar pun di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu cost of living-nya juga tinggi, teman-teman. Biaya hidupnya tinggi. Jadi kalau teman-teman umpamanya kerja di Amerika, kebanyakan perusahaan itu nggak mau menerima orang yang eh, apa namanya, orang yang masih jauh dari negara itu, umpamanya Anda di Indonesia, Anda apply di sana gitu. Kebanyakan yang diminta itu yang sudah residensi di sana gitu. Sama Australia juga begitu, UK juga begitu. Mereka mencari orang yang sudah residensi di sana. Mereka sudah tinggal di sana, sudah dapat visa di sana. Jadi mereka nggak mau buang apa keluarin uang lagi buat bawa Anda ke sana, nyariin Anda tempat gitu. Itu high cost bagi mereka. Jadi mereka maunya tinggal terima beres aja. Eh, apa yang harus dipersiapkan untuk cari kerja ke luar negeri sebagai spa terapis? Ini mungkin lain kali lain kali saya bahas ya. Karena ini videonya udah 17 menit ini. Kebanyakan nanti terlalu lama saya ngomong nanti Anda bosen gitu. Eh, ada nanti saya akan bicarakan juga tentang eh, kerja di kapal atau kerja di darat mana lebih enak gitu. Terus dokumennya apa aja gitu. Itu nanti mungkin saya bicarakan di video saya berikutnya. Jadi eh, subscribe di channel saya, stay tune supaya Anda tetap bisa mengetahui apa-apa saja yang perlu Anda persiapkan dalam bekerja atau mencari pekerjaan ke luar negeri, khususnya di bidang spa industri. Nah, mungkin demikian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan klik like kalau Anda suka video ini, share dengan teman-teman, terutama kalau Anda punya teman yang ingin cari kerja ke luar negeri sebagai spa terapis. Nanti silahkan komen-komen juga di bawah tentang apa saja yang ingin Anda tanyakan tentang bekerja di luar negeri sebagai spa terapis. Saya akan berusaha untuk membahasnya di video selanjutnya. Oke, teman-teman, salam sejahtera. Goodbye, see you.